Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Work Holiday. Kali ini kita pengen ngajakin kalian untuk melihat suatu penginapan ataupun kafe yang ada di Jalan Wonosari, tepatnya di Kecamatan Piungan, Bantul. Jadi tempat ini berada di Gunung Wangi. Kalau kalian cari di map nanti arahnya ke arah Piungan, nanti lurus aja. Pokoknya aku lupa, pokoknya nanti ada jalan, opsi jalannya tuh nanti setelah dari jalan Piungan ke kiri itu opsinya banyak banget. Jadi kita pilih jalan yang paling besar buat mobil sih sebenarnya nanti. Nah, sebenarnya sampai di sini nih harusnya kita udah belok kiri nih. Tapi karena kita ngerasa kayak ragu gitu, kita masih lurus aja. Pokoknya kita sampai nemuin jalan yang menurut kita fit buat mobil kita, nah baru kita belok. Nah, ini kita pilih jalan yang ini, dan karena di peta waktu itu bisa jalan, ya udah kita masuk pede aja pokoknya di sini. Nah, masuk tuh ke perkampungan, tapi perkampungannya belum yang ada sawah-sawahnya, masih yang rumah-rumah padat gitu. Terus aku ada agak ragu nih, wah ini kayaknya kalau dua mobil agak susah nih. Nah, tapi kita tetap lurus aja nih. Kita pede aja pokoknya jalan, nemuin lah kayak sawah-sawah gitu. Wah, udah indah dong, dan kita udah pede, enak nih kayaknya jalan ini, sepi nih kayaknya nih. Kita lurus aja, ikutin yang peta yang ada di handphone pokoknya. Ternyata waktu kita jalan, ternyata jalannya semakin kecil coba. Dan kecil kayaknya ini satu mobil, udah gak bisa dua mobil. Dua pun pasti kita nanti akan mepet banget tuh di irigasi sebelah kanan kiri kita. Nah itu kita jalan lurus aja. Pokoknya kita ngikutin yang ada di Google Maps. Wah, tetep dong Jogja itu pasti kalau kafe-kafe indah, tempat-tempat indah, ngelewatin jalan-jalan yang hidden gem kayak gini nih. Sawah, hamparan sawah hijau masih cantik, cuco banget. Aku paling suka jalan-jalan, nemuin jalan-jalan yang random kayak gini. Waduh, ternyata arahnya ke sini nih. Jalannya kecil banget, udah nggak memungkinkan dua mobil nih. Tapi karena pemandangannya indah banget, kita tetap berani, kita tetap, udah terlanjur sampai sini, kita harus tetap jalan nih, berani nih kita. Lihat tuh kanan kiri sawah indah banget, dan dia tuh nggak ada bangunan gitu loh. Dan kayak aku tuh, wah itu gunung nih kayaknya. Pas ternyata emang tempatnya itu ada di gunung, dan kita tuh di bawah, bukan gunung sih, kayak bukit gitu. Jadi kita ngelewatin kayak perkebunan tebu, terus sawah, pokoknya enak sih kalau di sini sebenarnya, kayak nggak ada polusi sama sekali. Sejuk karena kita emang berangkatnya pagi nih, karena kita penasaran penginapannya di sana masih ada atau enggak. Dan jalan menanjak pun dimulai di sini. Aku udah mulai deg-degan, suami aku tapi tetap berani. Kita itu jalannya tuh bener-bener ke atas, guys. Bener-bener, tapi jalannya tuh kayak jalan setapak tapi yang udah dikasih semen gitu. Apa cor-coran ya gitu deh pokoknya. Nih tuh ke atas kan. Tapi jalannya alhamdulillahnya nggak yang tanah, dia udah dibikin, mungkin dari sananya emang udah punya proyek yang bikin aksesnya gampang karena ini emang bener-bener naik. Jadi dibutuhkan skill mengemudi kalian yang udah nggak newbie lagi nih. Soalnya kalau aku di sini aku udah nyerah. Mungkin kalau kita kepikiran kalau jalannya kayak gini, mungkin kita milih bakal naik motor aja. Karena kalau naik mobil, ya Allah, aku bayangin kalau turunnya bakal ngerem nih. Emang paling susah sih ini akses kesananya sih, menuju atas itu struggling banget. Jalannya sempit,
terus masih belok-belok gitu, dan beloknya itu tajam. Nanti pokoknya ada satu jalan. Nah itu tuh kita harus beloknya tuh, nah ini nih kayaknya beloknya najem ke kanan gitu. Nah ini kayak aku udah nyerah deh, kayak takut, tutup mata aku di sini, kayak aduh suami aku bisa nggak ya di sini. Terus kita udah aduh kebingungan jalannya mana nih, wah ini kayak kanan, tapi kok kanan makin nanjak banget. Udah deh, kalau saran aku buat kalian yang masih newbie dalam mengemudikan mobil, udah jangan lewat sini. Kalau nggak ganti deh siapapun yang bisa mengemudi, kalian udah nggak usah, soalnya ini nakutin banget. Kalau ada opsi naik motor aja sih. Dan tempatnya tuh emang nggak ada pelangnya sama sekali, jadi kita pure mengandalkan Google Maps. Dan di sini kita sempet kayak kebingungan, kayak beneran ke kiri nggak sini? Dan akhirnya sampai juga. Alhamdulillahnya parkirannya tuh lapang, nggak yang nanjak gitu. Tuh mobil aku parkir di paling pojok sana. Masih bisa banget kalau ada 4-5 mobil lagi atau 6 di belakangnya masih ada, bisa banget. Kita sampai sini jam 9 pagi karena kita lihat di Google reviewnya mereka emang bukanya itu jam 9, dan kita pikir kita pengen pastiin langsung dulu sih apakah emang bulan ini full kamarnya emang udah di book gitu. Jadi yuk kita langsung aja ke resepsionisnya. Dan aku suka banget di sini ternyata resepsionisnya gabung gitu sama kasir kafenya, dan ini yang aku lewatin sekarang ini kafenya tuh cantik banget. Dan ternyata emang penuh guys, kamar kabinnya udah full. Emang karena ini nggak PPKM lagi, jadi orang-orang udah pada sibuk cari staycation lucu. Oke deh, kalau gitu kita coba review the warungnya. Itu adalah cafe dari Guru Giri kabin ini. Nah, kalau di sini sih dia ada 2 tempat gitu, outdoor dan indoor. Semi indoor sih sebenarnya, karena indoornya pun nggak ada jendelanya, jadi dia lapang. Dan aku suka banget pohon-pohon jatinya nggak ditebangin, jadi kursi-kursi di bawahnya nggak kepanasan langsung matahari gitu, karena masih ada pohon-pohon daun-daun yang nutupin. Satu yang aku notice di sini, karyawan kafenya ini masih 2 orang pagi itu, tapi ramah-ramah banget. Tahu nggak sih kalau kalian ke salah satu kafe terus baru buka, biasanya mereka agak bete gitu. Kalau di sini nggak, mereka welcome banget, dan cara mereka menawarkan menu juga baik-baik banget, kayak yang semangat gitu. Jadi kita sebagai tamu jadi ngerasa enak, nyaman first impressionnya. Nah ini dapurnya, dapur kafenya itu dia open kitchen gitu. Jadi terpisah dengan bangunan utama kafe atau kasirnya tadi di awal. Nah ini waktu di kasirnya, dia juga bisa dijadikan tempat kafenya yang indoor. Jadi kalau kalian pingin ngadem bisa di dalam, kalau pingin menikmati suasana hutan jatinya bisa kalian lihat di sini. Ini dia menu-menu yang mereka sediakan itu, ada kopi, ada makanan berat, dan ada juga dessert. Jadi untuk kopinya dan minumannya itu seharga 20 ribuan ke atas. Nah ini dia nih kabin-kabinnya. Menurut aku buat kalian yang mau cari penginapan yang private, ini pilihan yang bisa kalian jadikan opsi sih. Karena selain jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mereka juga akses untuk kesini sih susah, jadi emang butuh effort orang-orang yang mau iseng kesini. Dan di sekeliling tempat ini itu merupakan hutan jati, jadi bukan hutan pinus yang ada di Bandung, ada yang ada di Mangunan. Jadi di sini itu karena di area Piungan, jadi adanya ya hutan jati. Yuk kita turun lihat-lihat kolam renangnya ya. Jadi di sini area kolam renang cuma ada satu ini. Jadi semua pengunjung bisa pakai, nggak yang private
pool gitu, dan nggak yang gede. Dia cukup sih kalau buat 1-2 orang bolak-balik sprint gitu. Dan bangunan yang atas itu yang tadi bangunan utama kafe yang waktu kita masuk, nah itu dia. Jadi tadi kita turun, nah dari kolam renang tadi kita ke arah kanan sedikit, terus kita lihat, nah di sebelah kanan itu ada satu kabin. Jadi karena kita nggak boleh ya dan nggak mau juga ganggu privasi orang, jadi kita lihat aja bangunannya, sejenis kabin kotak gitu, minimalis, enak banget kalau dilihat. Nggak, dan aku paling suka bangunan di sini tuh nggak ada yang ngerusak pohon-pohon sekitar, jadi aku suka banget. Untuk arah jendela dari kabin-kabinnya, mereka mengarah ke hutan jati yang ada di belakang kafenya. Jadi setelah kalian buka jendela atau buka korden, langsung dah kalian bisa lihat pemandangan hutan-hutan jati yang ada di sekitar Guru Girinya. Dan ini dia minuman kita sudah datang. Kita pesen 2 minuman, kemudian 1 snack. Dan aku paling suka minuman racikannya ini, enak banget, nggak yang zong. Karena aku pikir biasanya kafe-kafe yang jauh dari perkotaan itu biasanya rasanya agak sedikit nggak sesuai sama ekspektasi, tapi ini enak banget. Dan aku pesen 1 snack pisang coklat es krim gitu, enak banget, nggak ada yang ngecewain deh pokoknya. Oke, itu dia tadi review kita selama ada di Guru Giri Stay. Jadi buat kalian yang mencari tempat staycation yang private, Guru Giri Stay merupakan opsi yang paling tepat. Dan untuk kafenya The Warung, aku suka banget karena pelayanannya ramah-ramah. Kemudian untuk minumannya enak-enak banget, nggak ada yang mengecewakan, makanan juga. Dan untuk kalian yang mau datang ke sini, saran aku sih buat yang udah jago-jago untuk nyetir nggak apa-apa deh. Tapi kalau yang newbie, menurut aku jangan dulu karena emang treknya emang sedikit susah. Jadi kalau ada motor malah nggak apa-apa, malah lebih aman deh kayaknya. Oke, itu tadi review kita selama di sini. Jangan lupa nonton video kita yang lain ya, dan jangan lupa subscribe, like dan komen, share ke teman-teman kalian. See you next video. Dadah.